Halo teman-teman, kembali lagi di channel Simak seputar informasi masa kini. Di video ini, saya akan membagikan kisi soal pretest PPG PGSD terbaru tahun 2022. Untuk Bapak Ibu yang baru ketemu channel ini, yuk di subscribe, like, dan share ya. Juga nyalakan loncengnya, supaya Bapak Ibu nantinya bisa mendapatkan notifikasi untuk video lainnya. Mari kita simak soal yang pertama. Kadang-kadang dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok yang gagal memutuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan apa adanya namun tetap memperhatikan keputusan yang telah diambil. E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pertama yang keliru. Jawaban yang tepat yaitu E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pertama yang keliru. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Refleksi, analisis, dan interpretasi. 2. Penetapan fokus permasalahan. 3. Perencanaan tindak lanjut. 4. Perencanaan tindakan perbaikan. 5. Pelaksanaan tindakan. 6. Pengumpulan data atau pengamatan observasi. Langkah-langkah penelitian tindakan menurut Kurzlewin adalah A. 2, 4, 5, 6, 1, 3. B. 4, 5, 6, 2, 1, 3. C. 3, 2, 1, 4, 6, 5. D. 1, 3, 4, 6, 5, 2. Dan E. 1, 4, 2, 3, 5, 6. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 4, perencanaan tindakan perbaikan, kemudian 5, pelaksanaan tindakan, 6, pengumpulan data atau pengamatan observasi, kemudian 2, penetapan fokus permasalahan, selanjutnya refleksi, analisis dan interpretasi, dan yang terakhir 3, perencanaan tindak lanjut. Nomor 3, kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS-SD adalah A. Pembelajaran berbasis masalah. B. Pembelajaran mengajar kontekstual. C. Pembelajaran berbasis proyek. D. Pertanyaan terbuka. E. Cooperative learning. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pembelajaran mengajar kontekstual. Pak Doni memberikan tugas kepada peserta didik yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja. B. Penilaian proyek. C. Penilaian portofolio. D. Penilaian jurnal. E. Penilaian diri. Jawaban yang benar adalah B. Penilaian proyek. Selanjutnya nomor 5, adanya integrasi sosial berdasarkan pada nilai dan norma yang disepakati bersama dan menjelaskan bagaimana individu berperilaku. Berikut faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi sosial adalah
A. Semangat gotong royong yang semakin bergeser sebagai makhluk sosial. B. Kebutuhan telah terpenuhi dan adanya persamaan budaya. C. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan. D. Menurutnya tantangan dari pihak luar dan persamaan visi, misi, dan tujuan. E. Bergesernya nilai toleransi dan munculnya sikap individualisme. Jawaban yang tepat adalah C. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan. Soal nomor 6. Salah satu indikator di kelas rendah adalah 3.5 menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. Pak Budi, seorang guru kelas SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan Pak Budi ketika membuka pelajaran adalah A. Membuat kesimpulan tentang jenis-jenis tumbuhan di sekitar tempat tinggal peserta didik. B. Memberikan pesan agar peserta didik selalu berhati-hati menjaga kesehatan. C. Membagikan kurs pada peserta didik tentang cara perawatan tumbuhan. D. Menceritakan peternak kelinci yang sukses yang merawat kelincinya dengan benar. E. Membagikan tugas kepada peserta didik untuk mengamati hewan piaraan di rumahnya. Jawaban yang tepat yaitu D. Menceritakan peternak kelinci yang sukses yang merawat kelincinya dengan benar. Soal nomor 7. Diberikan KD 3.3 membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Tugas yang sesuai untuk KD di atas adalah A. Menghitung banyak antrian untuk cuci tangan. B. Merinci banyak kegiatan saat makan. C. Merinci tugas masing-masing anggota keluarga. D. Menghitung banyak siswa kelas 5 dan kelas 6 saat upacara hari Senin. E. Menghitung banyak anak-anak yang tidak masuk sekolah dalam 2 hari. Jawaban yang benar yaitu C. Merinci tugas masing-masing anggota keluarga. Selanjutnya, siswa mampu berpidato. Aspek yang dapat dinilai untuk mengukur ketercapaian KD tersebut adalah A. Lafal, intonasi, tanda baca, penampilan. B. Lafal, ejaan, ekspresi, penampilan. C. Lafal, diksi, ekspresi, percaya diri. D. Lafal, intonasi, ekspresi, penampilan. E. Lafal, intonasi, penguasaan topik, penampilan. Jawaban yang paling benar yaitu D. Lafal, intonasi, ekspresi, dan penampilan. 9. Organ penyusunan gerak atau rangka manusia terdiri atas beberapa bagian, namun bagian-bagian tersebut memiliki fungsi yang sama. Berikut ini merupakan fungsi dari rangka manusia kecuali A. Sebagai alat gerak aktif. B. Tempat melekatnya otot. C. Tempat penyimpanan mineral. D. Tempat pembentukan sel-sel darah merah. E. Tempat pembentukan sumsum merah. Jawaban yang benar yaitu E. Tempat pembentukan sumsum merah. Soal nomor 10. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan penerapan pendekatan whole language, siswa diharapkan mampu membedakan antara opini dan fakta. Aktivitas pembelajaran yang tepat dilakukan guru adalah A. Guru menjelaskan tentang perbedaan pendapat, fakta, dan siswa diminta membuat contoh. B. Siswa membaca contoh opini dan fakta, kemudian membuat contoh opini dan fakta yang lain. C.
C. Siswa membaca teks wacana yang mengandung opini dan fakta. Siswa menulis contoh opini dan fakta dan membacakan di depan kelas. D. Guru membacakan contoh opini dan fakta dan siswa diminta menulis contoh. E. Guru meminta siswa menulis contoh opini dan fakta dan membacakan ke depan kelas. Jawaban yang benar adalah C. Siswa membaca teks wacana yang mengandung opini dan fakta. Siswa menulis contoh opini dan fakta dan membacakan di depan kelas. Sekian 10 kisi soal pretest PPG SD Sekolah Dasar. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.